Beberapa waktu lalu sempat rame banget di timeline Twitter gue yang ngebahas orang yang upload video YouTube ini. Yang katanya dalam durasi 11 jam dia ngebahas semua anime yang pernah ada di dunia buat ditonton dan di ranking satu-satu. Kesan pertama gue kayak, well, mustahil kayaknya buat dia nonton semua anime di dunia. Karena ada ratusan ribu dan bahkan jutaan anime kayaknya di luar sana. Mulai dari paling mainstream sampai yang paling obscure alias hidden gem gitu ya. Rada males jujur nonton videonya, tapi untungnya ada orang yang ngasih poin-poin yang ada di videonya di kolom komentar dan kelihatan top 10-nya apa aja. Jadi gue klik masing-masing top 10-nya dan ya walaupun gue kayak ngeliat listnya juga ngerasa ya oke, tapi gue nggak akan permasalahkan itu sih. Masalah selera subjektif dan nggak bisa disalahkan. Tapi yang rada gue gedeg ya, adalah pas gue lihat ada klip kalau si YouTuber ini bilang anime-anime yang menurut dia kawaii-kawaii nggak jelas ini adalah anime nggak berkualitas dan cringe, nggak maskulin, sehingga dianggap nggak keren dan nggak pantas buat masuk top 10. Asli, gue kesel sama statement ini. Ini mencerminkan gimana satu, selera lu terbatas dengan mindset lu yang justru menghindari lu buat explore lebih banyak anime. Dua, anime keren gak harus maskulin, karena justru di luar sana banyak anime yang keren yang juga antara unsur maskulinnya dikit banget, atau justru menentang maskulinitas yang toxic itu. Bear with me, gue bakal rada bacot di sini. Itu udah menjangkit banyak normis atau turis anime yang ngeklaim kalau mereka wibu sejati tapi cuma nonton yang bener-bener banyak fight scene-nya, karakter-karakter cowok jago berantem, power skill rumit, misteri yang mencekam, bahkan sampai gore gitu ya. Ya kalau misalkan udah nyoba genre di luar action dan misteri dan ngerasa nggak cocok ya nggak apa-apa, at least udah nyoba dan ngebuktiin kalau nggak cocok, bukan seleranya aja. Tapi kalau lu nggak pernah mau coba, dan secara gamblang lu ngehindarin itu, ya lu edgy aja sih. Dan entahlah, mungkin dia juga nonton film yang juga kental sama action-action atau tema-tema yang dark gitu ya, yang sangat complicated gitu misalnya storyline-nya kayak Dark Knight lah, atau Pulp Fiction, dan lain-lain. Dan standar itu kemudian dia bawa ke anime, nggak salah juga emang sih sebenarnya buat dia bisa mulai nonton itu, tapi kalau lu pukul rata standarnya sama kayak film, ya akan beda. Karena seringnya terpapar sama anime-anime yang nggak jauh beda spektrumnya dibanding sama apa yang dia tonton biasanya, ya dia akan terpaku dengan standar bahwa anime keren itu hanya yang punya banyak action, harus dark, harus rumit, harus misterius, harus keren lah buat dipamerin di medsos gitu, harus maskulin dan lain-lain. Lahirlah standar pakem kalau anime-anime itu kayak gitu berarti itu udah anime keren gitu. Dan kita bisa nebak lah anime-anime apa aja yang keluar kalau udah pakai standar action rumit, misterius, dan keren itu gitu misalnya. Tentu banyaknya dari battle shonen dan action seinen. Tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada seluruh anime-anime keren ini, series-series ini sering gue lihat sebagai simbol buat nunjukin kalau selera mereka buat anime itu nggak main-main. Nggak main-main gitu. Ini kayak nunjukin kalau mereka hanya nonton yang emang kental dengan aksi berdarah-darah, perjalanan yang keras, visual yang fantastis, plot yang rumit, serta karakter-karakter tangguh berkekuatan super gitu ya. Dan ini akhirnya jadi penyebab rasa elitisme. Karena udah paling ngerasa superior dan standar mereka paling tinggi gitu. Mereka akhirnya menganggap rendah anime-anime yang nggak punya standar seperti apa yang mereka inginkan, yang dipasang dari anime-anime tadi yang gue sebutin. Mereka nggak suka kalau leadnya cewek misalnya, atau tema-temanya drama, romance, slice of life, sampai bahkan mahou shoujo atau mecha. Karena apa? Pakai standar tadi, harus action, harus dark, harus rumit, harus misterius, dan visual harus gokil. Parahnya, ada yang sampai skeptis atau anti kalau anime itu diadaptasi dari mangaka cewek. Se-anti itu. Kalau standar tadi nggak dilepas, maka itu akan persempit referensi tontonan dia. Karena nggak semua anime yang nggak ada standar itu nggak keren. Dan kalau masih ngeyel, ya berarti dia masih mementingkan bahwa image dia sebagai pribadi maskulin takut rusak. Cuman gara-gara nonton Idol Master atau main Uma Musume misalnya. Yang akhirnya mencegah dia buat explore lebih jauh tentang kedua anime itu atau anime-anime yang serupa lainnya gitu. Cuman gue mau garis bawahi lagi, kalau misalkan lu lebih suka sama tema-tema action atau dark begitu, tapi udah nyoba misalnya ke slice of life drama, atau bahkan mecha gitu, dan gak cocok, ya gak apa-apa, berarti karena selera aja. Gue lebih mempermasalahkan yang benar-benar menghindari anime-anime yang gak ada tema-tema itu. Mereka missing out sih, karena justru banyak anime yang kalau bisa dibilang menentang maskulinitas itu tetap keren gitu.
Mungkin pendapat gue bisa keliru. Selain Vinland Saga, kayaknya nggak semua anime-anime yang dianggap maskulin dan keren ini yang penuh berantem ini menyampaikan pesan kalau kita ini manusia dan sifat-sifat manusia tidak hanya melulu battle for survival dan perjuangan mati-matian, tapi juga ada di saat kita mengakui keadaan diri kita ketika kita lagi lemah-lemahnya dan tersadar berkat fenomena-fenomena yang nggak jauh dari kehidupan nyata. Atau justru lu bakal apresiasi hal-hal aneh atau janggal dari banyaknya anime-anime di luar sana dan bisa jadi mengubah anggapan lu tentang apa yang bikin anime itu keren. Karena berbagai keanehan itu justru jadi hal yang unik dan mungkin agak nggak srek di kita, malah jadinya itu yang bikin kita tertarik. We never know kan? Soal sisi aneh dari dunia anime manga ini dan cara embrace-nya bisa nonton videonya Bang Ryu yang ini, link di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Nah, kalau anime-anime yang nggak brutal dan dark, tapi nggak kalah keren dari yang isinya battle dan misteri, mungkin udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya, terutama di sini dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah Sakamichi no Apollon atau Kings on the Slope. Animenya cuma tentang bocah-bocah yang berbagi passion buat musik jazz. Satu karakter yang kelihatannya maco banget, jago berantem, dan kayak bocah selengean, yaitu Sentaro Kawabuchi, kayak karakter yang tangguh dan bisa ngalahin 4 orang sekaligus. Bener sih ini. Tapi sebenarnya Sentaro punya karakterisasi yang nunjukin kalau dia punya sisi lemah, nggak sekuat tampilan luarnya. Dia diceritain sebagai anak yang terlantar, lebih banyak dirawat oleh gereja, dan ngurus adik-adiknya serta jadi tulang punggung keluarganya. Dia mau nggak mau harus pasang muka tegar dan punya persona tough guy. Tapi ya deep inside dengan dia juga cerita ke Kaoru, dia pengen punya koneksi yang real dan ada tempat bersandar gitu. Karena belum menemukan itu, musik jazz adalah cara dia kabur dari realita. Dan itu bagi gue adalah salah satu dari sekian alasan kenapa Sakamichi no Apollon ini nggak perlu menonjolkan brutalitas, tapi cukup highlight realita kehidupan bahwa tiap dari kita itu struggling gitu. Dan itu real. Anime-anime musik lain macam Bocchi the Rock, Girls Band Cry, dan franchise Bandori juga nggak akan pengaruhi kejantanan lu kalau lu masih pusingin soal hal itu. Jangan ketipu sama tampilan karakter-karakternya yang lucu-lucu, karena tema-tema yang dibawain dan lagu-lagunya juga keren-keren. Mulai dari nyeritain buat beradaptasi dengan lingkungan sosial baru, sulitnya berjuang merintis band, sampai gimana grup musik jadi disfungsional karena permasalahan masing-masing personil. Terus jangan anggap remeh juga tontonan-tontonan yang misalnya dominan cast cewek kayak mahou shoujo, anime romance, drama, dan slice of life. Mungkin mereka bisa jadi kelihatan lucu-lucu dan gak maskulin, tapi mereka juga sering mengangkat permasalahan sehari-hari atau masalah-masalah yang manusiawi dialami di usia-usia tertentu atau di fase-fase kehidupan tertentu. Ya ini udah gue bahas di video-video ini juga gimana mereka sudah bisa mengangkat tema-tema kehidupan sehari-hari yang boleh jadi seperti mundane atau hambar, tapi kalau diperhatiin baik-baik itu bisa bikin sadar gimana karakter-karakter di series romance, drama, atau slice of life itu ditulis sebegitu niatnya juga. Oh, jangan salah juga kalau manga cowok aja yang bisa bikin masterpiece atau cerita-cerita yang penuh konflik dan brutal gitu ya. Justru tanpa sadar, banyak manga di luar sana yang dianggap masterpiece juga dibuat oleh mangaka cewek. Full Metal Alchemist yang dibangga-banggakan sebagai anime yang keren, battle shonen yang keren banget karena battle dan konfliknya yang terkesan maskulin, ini dibuat oleh mangaka perempuan. A Silent Voice, kurang masterpiece apa coba itu? Diadaptasi juga dari manga yang digarap sama mangaka perempuan. Dan ini juga belum mencakup anime-anime keren lainnya yang diadaptasi dari karya mangaka perempuan atau disutradarai oleh perempuan. Jadi keren itu nggak dibatasi dari karakter maskulin atau feminin ceritanya, dan nggak bisa dibatasi satu gender aja. Unsur maskulinitas dari cerita atau gender penulis ceritanya itu nggak bener-bener nentuin seberapa bagus atau seberapa berkualitasnya itu anime. Banyak anime yang kalem atau kelihatan feminin buat beberapa orang, tapi nyatanya bisa menarik banyak audiens. Adegan berantem yang flashy, serba keras, scene-scene yang menggambarkan ketangguhan, misteri, sampai brutalitas di series itu belum tentu jadi penentu anime itu keren. Karena nyatanya di luar sana masih banyak banget anime yang bisa keren dan berkesan banget buat orang di luar sana. Apakah keren? Tetap keren, karena punya impact ke audiensnya atau kesan yang berbekas sampai lama gitu. Kalau karya seni kayak anime itu udah kayak gitu, udah punya impact yang besar, berarti udah jadi karya yang paling bagus buat masing-masing kita, udah keren gitu. This has been Zimmer. See you when I see you.